Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini dan kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Tema dari firman Tuhan saat ini saya beri tema hikmat. Kita akan melihat bersama di dalam kitab Ayub 28 ayat 18. Ayub 28 ayat 18 saya baca firman Tuhan. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Saya membaca di dalam beberapa salinan ya. Yang pertama, saya akan baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Itu dikatakan seperti ini. Hikmat jauh lebih tinggi nilainya daripada merjan, kristal, atau mutiara. Nah, kita lihat juga di dalam salinan firman Allah yang hidup. Dikatakan segala permata batu koral ataupun mutiara tidak berharga bila dibandingkan dengan hikmat. Hikmat lebih tinggi nilainya daripada batu permata yang termahal sekalipun. Nah, kita lihat dari ayat ini kita bisa melihat betapa hikmat itu sangat berharga. Nilainya melebihi batu permata termahal sekalipun. Bahkan mutiara tidak berharga bila dibandingkan dengan hikmat. Dan hal ini juga tercatat dalam Amsal 8 ayat 11. Dikatakan karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita lihat mengapa hikmat itu sangat berharga. Yang pertama karena dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar dan adil. Contohnya di dalam perjanjian lama ada Raja Salomo. Bagaimana ketika Salomo menjadi raja pada saat itu, dia memohon hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia hikmat. Dan pada saat itu juga dia diperhadapkan dengan keputusan di mana ada dua orang ibu yang datang kepadanya yang masing-masing mengatakan bahwa bayi ini adalah milik saya. Dan ibu yang satu juga mengatakan bayi ini bukan miliknya tapi milik saya. Nah, bagaimana Salomo harus mengambil keputusan? Tetapi karena ada hikmat dia mengambil keputusan yang benar dan adil. Dia pada akhirnya tahu siapa pemilik bayi yang sebenarnya, ibu yang sebenarnya dari bayi tersebut. Kita tahu cerita ini. Kenapa? Karena dengan hikmat Salomo bisa melakukan itu. Yang kedua kita lihat dengan hikmat orang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Karena hikmat mengajarkan orang untuk hidup dalam kebenaran Allah. Membentuk pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 17 bilang, tetapi hikmat yang dari atas, maksudnya hikmat yang dari Tuhan adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita lihat hikmat dapat membuat orang membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang gak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Hikmat membentuk setiap pribadi, setiap karakter kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita, firman Tuhan katakan, menjadi orang yang pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Kenapa hal itu terjadi? Karena hikmat yang membentuk.
hasil dari seseorang yang memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita lihat di mana orang dapat menemukan hikmat. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 28 dari ayat 1 sampai ayat 28, ya, kita akan tahu seperti apa dan di mana hikmat itu berada. Di mana orang dapat menemukan hikmat. Kalau kita lihat di Ayub 28, di ayat 12 sampai ayat yang ke-14, saya baca firman Tuhan. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Jadi orang berusaha untuk mencari hikmat. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan hikmat itu. Hikmat itu tidak ada di tengah-tengah manusia. Hikmat itu bahkan di dalam laut sekalipun gak ada. Samudera raya sekalipun orang cari gak akan temukan hikmat. Kita juga lihat di ayat 20 sampai ayat 21. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, sesungguhnya hikmat tersembunyi dari mata segala yang hidup. Bahkan ketajaman mata burung-burung di udara pun tidak dapat menemukannya. Jadi nggak ada satu mata pun di dunia ini yang bisa melihat keberadaan hikmat dan dia akan ke sana untuk mengambil hikmat itu. Orang cari emas karena dia tahu di mana ada emas. Orang bisa cari permata-permata yang indah, dia temukan itu karena dia tahu di mana keberadaan dari permata itu, di mana tempat permata itu ada, emas-emas itu ada. Orang menemukannya. Tetapi orang tidak akan pernah menemukan hikmat di tengah-tengah manusia, bahkan sampai ke dalam laut sekalipun. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu keberadaan hikmat itu. Karena hikmat itu datang hanya dari Tuhan. Kita lihat di ayat 23 dan ayat 24. Dikatakan, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Hanya Tuhan yang tahu di mana hikmat itu berada. Di dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Itu sebabnya saya katakan hikmat itu hanya ada pada Tuhan. Hanya datang daripada Tuhan. Kalau kita melihat lagi Salomo. Dia sebelum berhikmat, dia datang kepada Tuhan. Mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan dia memohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan katakan, minta apa yang akan aku berikan kepadamu. Yang kamu minta aku berikan. Tetapi hikmat, Salomo tidak meminta harta kekayaan. Tetapi dia meminta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat itu. Kenapa dia minta hikmat sama Tuhan? Karena dia tahu hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di mana hikmat itu dan hanya Tuhan yang dapat memberikan hikmat itu. Itu sebabnya Salomo meminta hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana memperoleh hikmat dari Tuhan? Jawabannya adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada beberapa ayat kita lihat. Yang pertama, Ayub 28 ayat 28, ayat yang terakhir. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Di dalam Mazmur 111 ayat 10,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Satu ayat lagi kita lihat Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada ayat-ayat lain juga yang menjelaskan tentang bagaimana kita memperoleh hikmat. Dan jawabannya adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hanya dengan takut akan Tuhan berarti kita menghormati. Kita menghormati kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan kita menghormati kebesarannya, kejayaannya, kemuliaannya. Sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Menjauhi setiap kejahatan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, dengan demikian hikmat itu akan ada dalam hidupnya. Dan oleh hikmat itu dia menuntun kita kepada kehidupan di dalam Kristus sampai kepada kekekalan. Kita menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa setiap kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus memiliki hikmat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, Engkau Raja kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajarkan kami bagaimana hikmat itu sangat penting dan berharga, bahkan lebih besar nilainya daripada kekayaan yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki hikmat yang datang hanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang takut akan Engkau, umat-umat Tuhan yang hidup selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Berkat kasih setiamu yang besar, maka keluarga GPD El Shaddai Magelang akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah kami dalam keadilan-Mu, ratakanlah jalan-Mu di depan kami. Kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.